Pernah merasa kayak punya segalanya untuk ubah hidup total, tapi tetap aja jalan di tempat? Bukan soal kurang kesempatan, bukan karena pemerintah, atasan, atau dompet tipis. Masalahnya, frekuensi hidup Anda nggak sinkron. Cita-cita sudah tepat, tapi caranya meleset. Kok hukum tarik-menarik berasa ampuh buat orang lain, tapi Anda enggak? Saya kasih tahu rahasianya, cuman butuh 3 hari. Bayangkan, pagi bangun tidur, pikiran pertama yang muncul malah cemas. Cicilan menumpuk, kartu kredit menjerit, tagihan listrik bikin kepala pusing. Terus ingat, kan dulu pernah baca soal hukum tarik-menarik? Cukup berpikir positif, cukup percaya diri, katanya. Anda ikhtiar, afirmasi sana-sini, tulis di buku harian, sampai ngaca sambil ngucapin mantra. Tapi hasilnya nihil. Malah kayaknya makin berat. Mungkin Anda sampai berpikir, cuma khayalan belaka. Tapi coba lihat dari sudut pandang berbeda. Gimana kalau bukan hukum tarik-menariknya yang salah? Gimana kalau frekuensi Anda yang melenceng? Semuanya di alam semesta ini energi. Saya, Anda, video ini, bahkan HP di tangan Anda. Energi selalu bergetar, bukan filsafat, tapi fisika. Ilmu pengetahuan sudah buktikan, setiap benda, partikel, bahkan pikiran punya frekuensi getaran. Hukum tarik-menarik nggak responsif terhadap keinginan sadar Anda, tapi terhadap frekuensi getaran. Dan frekuensi itu ditentukan oleh emosi yang mendominasi pikiran. Bangun tidur dengan cemas, takut, galau, terus bergelut dengan getaran itu seharian, Anda secara harfiah menarik lebih banyak masalah sejenis. Kayak antena yang tertuju pada siaran radio masalah, keterlambatan, dan hal-hal tak terduga. Bukannya alam semesta mau menghukum, tapi ia cuma bisa kasih apa yang selaras dengan getaran Anda. Sama kayak nyetel radio di stasiun berita negatif, terus berharap dapat lagu riang. Nggak masuk akal, kan? Lalu, bagaimana cara mengubah frekuensi kalau sekeliling cuma menjerat Anda dalam realita pahit? Saya mengerti, saya pernah di titik terendah. Dulu kerjaan saya cuma bersihin toilet orang. Gajinya sedikit banget, sampai males ngitung. Nggak berpendidikan, nggak punya harapan, apalagi cita-cita. Suatu hari, saya dapat hadiah buku Think and Grow Rich. Buku itu membangkitkan sesuatu dalam diri. Saya mulai membayangkan Bob yang berbeda. Bob yang bermartabat, punya tujuan, dan kantong tebal. Tanpa tahu caranya, saya putuskan. Saya nggak akan lagi bergetar dalam rasa takut. Saat itulah segalanya berubah. Karena saat Anda ubah getaran, Anda ubah frekuensi hidup. Bukan berarti semua masalah hilang seketika, tapi Anda mulai melihat peluang di tempat yang dulu tampak sebagai rintangan. Anda lebih percaya diri, bicara lebih positif, bertindak seperti orang yang sudah meraih apa yang diinginkan. Perlahan, realita mulai menyesuaikan dengan pola dalam diri Anda. Ini bukan cuma pengalaman pribadi. Ada riset di psikologi positif yang tunjukkan orang yang memelihara emosi positif seperti rasa syukur dan antusiasme lebih bahagia, produktif, dan sehat. Intinya, ubah frekuensi, ubah segalanya, tapi perlu latihan. Bukan cuman teori. Berhentilah pakai pikiran kayak kamera yang merekam dunia, dan mulailah jadikan ia proyektor yang membentuk dunia. Ini latihan sederhana yang bisa ubah frekuensi Anda dalam 3 hari. Begitu bangun, sebelum pegang HP, duduk di tempat tidur selama 5 menit. Tarik napas dalam-dalam. Bayangkan detailnya, bagaimana hari sempurna Anda. Jangan cuma visualisasi gambar, tapi rasakan emosinya. Bagaimana rasanya percaya diri? Tentram? Semua lancar? Masuki emosi tersebut, meski realita berkata lain. Ulangi 3 hari berturut-turut, Anda akan rasakan perubahan halus di dalam. Mungkin bukan transformasi besar, tapi pergeseran frekuensi.
Dan pergeseran itulah kunci untuk menarik ide baru, orang baru, solusi baru. Sebenarnya semua dimulai dengan keputusan untuk berhenti, bergetar dalam rasa takut, dan mulai bergetar dalam apa yang Anda inginkan. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda ada, dan apa yang Anda ada adalah getaran murni. Mungkin Anda sudah baca puluhan buku, nonton ratusan video, ikut seminar dan kursus tentang kesuksesan dan hukum tarik-menarik. Kumpulkan quotes motivasi dan hafal semua. Tapi hidup tetap sama. Rasa kayak ada yang menahan, menarik kembali ke titik awal. Seperti ada tembok tak kasat mata yang menghalangi kemajuan. Pernah merasa begitu? Saya bertahun-tahun merasakannya. Baru paham setelah tahu apa yang sebenarnya mengendalikan hasil. Paradigma. Paradigma adalah kumpulan kepercayaan, kebiasaan, memori, dan pola perilaku yang tertanam di alam bawah sadar. Kayak sistem operasi tak terlihat yang mengendalikan setiap keputusan dan reaksi otomatis. Terpasang tanpa izin, tanpa kontrol. Dari masa kecil, budaya, keluarga, sekolah, segala yang didengar berulang kali dan diterima sebagai kebenaran walau nggak masuk akal. Kuncinya, paradigma ini bertanggung jawab atas 96% tindakan Anda sehari-hari. Bukan apa yang Anda pikirkan secara sadar, tapi apa yang terprogram di kedalaman pikiran. Anda mungkin ingin kaya raya, tapi kalau paradigma Anda bilang uang itu kotor, susah didapat, atau orang kaya itu egois, Anda akan sabotase setiap peluang. Mungkin dapat sedikit, tapi akan segera hilang, atau Anda sendiri yang menjauhkannya. Lama saya percaya untuk kaya harus berpendidikan tinggi. Dari kecil mendengar, tanpa ijazah, nggak akan ada yang kasih kesempatan. Karena nggak tamat sekolah, saya terima begitu saja kalau hidup saya terbatas pada kerja kasar. Saya pikir itu takdir. Yang mengerikan, saya nggak sadar itu cuma program, paradigma warisan. Baru setelah serius mempelajari pikiran, saya menyadari kekuatan paradigma itu. Jangan kira ini cuma soal keuangan. Paradigma mengatur hubungan Anda dengan orang lain, pandangan Anda tentang cinta, cara Anda menjaga kesehatan, reaksi terhadap kritik, dan cara menghadapi kegagalan. Itu sebabnya banyak orang mengulang pola yang sama. Ganti kerja, tapi dapat bos yang sama. Ganti pasangan, tapi rasa frustasi sama. Pindah kota, masalah tetap mengikuti. Eksternalnya tak berubah, karena paradigma internal tetap utuh. Data yang menarik, menurut Harvard Business Review, lebih dari 90% target di awal tahun ditinggalkan sebelum Maret. Bukan karena kurang kemauan, tapi perilaku lama yang tertanam di bawah sadar selalu mengalahkan kemauan sadar. Ini membuktikan perubahan berkelanjutan bukan hanya soal niat, tapi butuh pemrograman ulang. Pemrograman ulang ini terjadi melalui pengulangan dan emosi. Anda perlu mengulang ide baru dengan perasaan hingga meresap ke alam bawah sadar dan mengganti program lama. Bukan sekedar mendengar kalimat inspiratif sekali lalu, berharap keajaiban. Ini seperti merekam jalur baru di hard disk. Butuh ketekunan, konsistensi, disiplin emosi, dan Anda harus terima ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Karena paradigma akan melawan, mencoba menahan Anda, membuat ragu, menunda, lupa janji, meremehkan hasil. Akan berusaha melindungi zona nyaman. Tapi disinilah Anda harus memutuskan. Terus hidup di bawah kendali paradigma yang bukan pilihan Anda. Atau mulai tulis cerita baru dengan kesadaran dan tujuan. Saya kenal orang yang punya segalanya secara eksternal, tapi terus gagal. Selalu menemukan cara untuk sabotase kesuksesan. Dan saya juga kenal yang datang dari nol, tapi memprogram ulang paradigma dan membangun kerajaan. Contohnya Jim Carrey. Ia tumbuh dalam kemiskinan ekstrem, tidur di van bersama orang tuanya. Tapi ia putuskan itu bukan akhir. Ia tulis cek untuk dirinya sendiri
senilai 10 juta dolar bertanggal beberapa tahun ke depan. Setiap hari ia lihat cek itu, visualisasikan, rasakan seolah sudah nyata. Bertahun-tahun kemudian, ia tanda tangani kontrak dengan nilai tersebut untuk sebuah film. Ia tidak ubah dunia luar dulu, tapi paradigma dalamnya. Jadi, kalau Anda merasa terhambat, sudah berusaha, tapi hasilnya nihil, saya katakan, bukan kurang usaha, tapi kurang sinkron dengan paradigma baru. Berhentilah ubah buahnya, mulailah ubah akarnya, dan akarnya ada di alam bawah sadar. Mulai hari ini, amati reaksi otomatis Anda. Pikiran berulang, kepercayaan lama. Tanyakan pada diri, ini benar-benar fakta atau cuma doktrin yang tak pernah dipertanyakan? Lalu, pilih ide baru, ide yang mewakili diri yang ingin Anda jadi. Ulangi setiap hari, pagi dan malam, dengan penuh perasaan. Rasakan seolah sudah menjadi bagian Anda. Bertahanlah, walau dunia masih tampak sama. Karena dunia tidak berubah dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Saat Anda ubah apa yang mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakan. Anda bisa ubah hidup, tapi ubah dulu program tak kasat mata yang bekerja di belakang layar. Namanya paradigma, dan ia hanya patuh pada satu bahasa, pengulangan emosional. Saatnya berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti. Kebanyakan orang melihat keluar. Mereka lihat rekening bank, lalu putuskan tak mampu beli sesuatu. Lihat cermin, lalu bilang tak cukup cantik. Lihat rapor anak, berita TV, harga pasar, dan percaya itu definisi hidup mereka. Mereka lakukan setiap hari tanpa sadar menggunakan indera yang salah untuk ciptakan realita yang diinginkan. Mereka tunggu perubahan di luar baru merasa beda di dalam. Tapi bukan begitu cara kerjanya. Sebaliknya, apa yang Anda rasakan dan lihat di dalamlah yang mulai membentuk apa yang ada di luar. Yang ingin saya sampaikan, 5 indera Anda alat berharga untuk berinteraksi dengan dunia fisik, tapi tak berguna untuk ciptakan realita baru. Indera adalah utusan masa kini. Ia hanya bisa catat apa yang sudah ada, tak akses ke masa depan. Kalau Anda hidup berdasarkan apa yang mata lihat, Anda jadi tawanan keadaan. Seperti mengemudi hanya lihat spion. Anda tahu dari mana datang, tapi nggak tahu kemana tujuan. Ada bagian lain dari Anda jauh lebih kuat. Indera yang tak butuh bukti eksternal. Itulah imajinasi. Imajinasi adalah jembatan antara apa yang ada dan apa yang bisa ada. Disitulah Anda ciptakan gambaran masa depan. Dan gambaran itulah yang menentukan frekuensi getaran Anda. Anda tidak bergerak menuju realita yang sudah ada, tapi menariknya saat mulai bertindak seolah sudah terjadi. Saya ingat persis saat semuanya masuk akal. Sore musim panas, duduk di halaman, nggak ada yang istimewa. Tiba-tiba, saya visualisasikan sesuatu yang dulu tak mungkin. Studio rekaman sendiri, tempat merekam video, dan sampaikan pesan ke seluruh dunia. Saya belum punya uang, peralatan, apalagi tim, tapi saya punya bayangan. Sangat jelas, sampai bisa cium aroma karpet baru, dengar suara saya sendiri di monitor, lihat layar di dinding, kamera terpasang, semua hanya ada di pikiran, tapi bagi saya itu nyata. Saya pertahankan bayangan itu, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tanpa peduli keadaan luar. Dan sekarang studio itu ada. Saya ada di sini saat bicara dengan Anda. Setiap detailnya persis, seperti di imajinasi. Orang sering salah artikan imajinasi dengan fantasi. Anggap itu bodoh, kekanak-kanakan. Itu kesalahan besar. Imajinasi adalah prinsip pencipta pikiran. Semua yang ada sekarang, pesawat, komputer, film, perusahaan, musik, rumah, berawal dari pikiran seseorang sebagai bayangan. Perbedaan antara yang berhasil dan yang hanya bermimpi adalah ketekunan, mempertahankan bayangan hingga tak terelakkan. Pernah lihat anak kecil bisa bayangkan dunia hanya dengan kardus? Mereka berpetualang, bangun istana, lawan naga, semua nyata bagi mereka.
Kenapa? Karena mereka belum terkondisi untuk percaya hanya apa yang mata lihatlah yang benar. Mereka masih terhubung dengan kekuatan pikiran pencipta. Tapi seiring waktu, kemampuan ini berkurang, mati, tercekik. Orang dewasa percaya tak boleh terlalu bermimpi, tak boleh terlalu menginginkan, harus realistis. Tapi realisme seringkali cuma cara halus untuk menyerah. Kalau ingin ubah hidup, hidupkan kembali kemampuan ini. Luangkan waktu setiap hari untuk bengkel mental Anda. Pilih waktu, walau cuma 5 menit. Duduk tenang. Pejam mata. Bangun skenario hidup yang ingin Anda jalani. Bayangkan bangun di rumah impian bersama orang terkasih. Lakukan pekerjaan yang menginspirasi. Lihat detailnya, rasakan emosinya, dengar suaranya, lalu bawa getaran itu sepanjang hari. Jangan tunggu dunia luar berubah, ubahlah diri Anda dari dalam. Karena dunia luar hanya refleksi. Masalahnya, orang bilang, saya percaya kalau sudah lihat, tapi sebenarnya Anda baru lihat kalau sudah percaya. Imajinasi adalah saluran yang menghubungkan Anda dengan realita yang belum ada. Dan ketika Anda pertahankan gambaran itu dengan jelas, konsisten, dan penuh emosi, alam semesta akan mulai beradaptasi untuk menghadirkan itu pada Anda. Bukan secara ajaib, tapi melalui kebetulan, ide, orang, dan peluang yang muncul. Semuanya berawal dari sebuah bayangan. Mungkin Anda anggap berlebihan, tapi dulu mengirim pesan instan ke belahan dunia lain dianggap mustahil. Bicara tentang mendarat di bulan dianggap lelucon. Tapi ada yang membayangkan, ada yang pertahankan bayangan itu. Sekarang, semua itu biasa. Lalu, kenapa mimpi Anda berbeda? Ia tampak jauh, karena Anda belum merasakannya dari dalam. Yang Anda perlukan bukan usaha lebih, tapi kejelasan lebih. Definisi lebih, kehadiran lebih dalam. Apa yang ingin Anda ciptakan? Ingat, mata melihat apa adanya, imajinasi melihat apa yang bisa jadi. Dan itulah yang mengubah segalanya. Mulai hidup dari bayangan dalam. Dunia luar tak punya pilihan selain selaras dengannya. Hukum tarik-menarik selalu bekerja, percaya atau tidak. Bukan alat yang Anda hidupkan dan matikan sesuka hati. Ya kekuatan konstan, seperti gravitasi. Tapi yang tentukan apa yang Anda tarik bukan pikiran kasual, keinginan kuat, atau pengulangan mekanis di buku harian. Yang tentukan apa yang Anda tarik adalah getaran Anda, dan getaran ditentukan oleh apa yang Anda rasakan paling sering. Pikirkan perasaan Anda sebagian besar waktu. Pagi bangun tidur, perasaan pertama apa? Syukur. Ringan, percaya diri, atau terburu-buru, cemas, khawatir. Perasaan di menit-menit awal hari adalah refleksi, langsung getaran dominan Anda. Dan dari frekuensi itulah alam semesta merespon. Anda bisa ulangi 1000 afirmasi seharian, tapi kalau getaran Anda penuh keraguan, kekurangan, dan penolakan, itulah yang akan terus Anda tarik. Saat paham itu, semua menjadi masuk akal. Saya sadar, tarikan tidak hanya terjadi di ranah ide, tapi di tingkat yang lebih dalam. Di tingkat energi, Einstein bilang, semua energi, semua bergetar. Anda selalu memancarkan getaran, sadar atau tidak. Getaran bukan ciptaan kata-kata atau pikiran terisolasi, tapi akumulasi perasaan, pengulangan kondisi emosi, cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri saat sendirian. Saya ingat kejadian spesifik beberapa tahun lalu. Saya bicara dengan pengusaha yang berbulan-bulan coba tarik klien baru. Ia sudah buat vision board, afirmasi setiap hari, visualisasikan agenda penuh. Tapi, tak ada peningkatan. Beberapa menit bercakap, saya paham masalahnya. Getarannya penuh keputusasaan. Ia bilang percaya diri, tapi bahasa tubuh berkata sebaliknya. Bahunya tegang, suaranya gemetar, tatapannya khawatir. Ia tak butuh afirmasi positif, tapi kondisi emosional baru.
Getaran yang Anda pancarkan seperti sinyal radio. Ingin dengar stasiun tertentu, Anda harus setel frekuensi tepat. Sedikit meleset, yang Anda dengar cuma derau. Itulah yang dilakukan banyak orang. Ingin hidup berlimpah, tapi bergetar dalam kekurangan. Ingin hubungan asmara, tapi merasa sendiri dan tak layak. Ingin sehat, tapi pelihara emosi negatif setiap hari. Mereka terjebak dalam lingkaran derau. Hidup mereka refleksi dari apa yang mereka pancarkan, tanpa sadar. Pahami, getaran tak berbohong. Alam semesta tak respons terhadap apa yang Anda katakan, tapi apa yang Anda ada. Dan Anda saat ini adalah frekuensi getaran. Frekuensi ini bisa diubah. Seburuk apapun situasi Anda bisa ubah getaran dalam sekejap jika ubah perasaan. Tak perlu hal eksternal, cukup ubah fokus, narasi, arti yang Anda berikan pada sesuatu. Pernah dengar lagu yang sangat menyentuh, tiba-tiba sekeliling terasa lebih baik, lebih ringan? Lagu itu tak selesaikan masalah, tapi ubah getaran Anda. Dan itu ubah segalanya. Ubah getaran, ubah persepsi, ubah keputusan, ubah perilaku, ubah jalan, ubah hasil. Anda tak perlu 1000 teknik, tapi kesadaran dan latihan. Mulai dengan amati perasaan Anda sepanjang hari. Bukan bagaimana menurut Anda, tapi bagaimana sebenarnya. Tubuh tak berbohong. Pernah merasa hidup terasa berat, penuh kekhawatiran, dan bikin geram? Rasanya seperti terjebak dalam lingkaran energi yang rendah. Tapi tenang, kamu bisa ubah itu. Mulai sekarang juga. Coba deh, tarik napas dalam-dalam. Pejamkan mata. Ingat momen indah yang membuatmu merasa damai, bahagia, atau bersyukur. Rasakan lagi emosi itu. Biarkan mengalir di seluruh tubuhmu. Lakukan ini beberapa kali sehari. Latih pikiranmu untuk menetap di frekuensi emosi yang lebih tinggi. Lama-kelamaan, getaran positif ini akan menjadi bagian dirimu. Hasilnya, kamu akan menarik orang-orang yang tepat, kesempatan yang lebih baik, bahkan solusi yang tak terduga. Bukan karena sulap, ya, tapi karena kamu sudah berhenti bergetar sebagai korban dan mulai bergetar sebagai pencipta hidupmu sendiri. Pernah lihat orang-orang yang selalu beruntung? Mereka membayangkan sesuatu, dan tiba-tiba hal itu terjadi. Mereka menginginkan sesuatu, dan voila, muncul dalam hidup mereka. Itu bukan keberuntungan semata, melainkan resonansi energi. Mereka, secara sadar atau tidak, selalu berada di frekuensi tinggi, dan alam semesta meresponnya. Selalu. Sebenarnya, kamu sudah punya semua yang dibutuhkan untuk mengubah hidupmu. Tapi, kalau getaranmu nggak selaras, kamu malah nggak menyadari kesempatan yang ada, atau bertindak di waktu yang tepat. Bayangkan, seperti punya password salah untuk masuk ke sistem. Pintunya ada, tapi nggak bakal kebuka sampai kamu masukkan kode yang benar. Kode itu ada di dalam dirimu, di getaranmu. Langkah pertama, berhenti menyalahkan keadaan. Kedua, ambil tanggung jawab penuh atas getaran yang kamu pancarkan. Ketiga, latih diri setiap hari untuk merasakan emosi yang selaras dengan keinginanmu. Nggak perlu menunggu keadaan luar berubah untuk mengubah perasaanmu. Ubah perasaanmu dulu, baru dunia luar menyesuaikan diri. Itulah resonansi energi. Itulah daya tarik. Itulah penciptaan sadar. Dan itu ada dalam genggamanmu. Intinya, kehidupanmu nggak berubah hanya dengan berharap, tapi dengan mengubah getaranmu. Alam semesta nggak responsif pada keinginan sesaat, tapi pada getaran konsisten yang kamu pancarkan setiap hari, bahkan saat tak ada yang melihat. Nah, setelah mengerti ini, jangan berhenti sampai di sini. Video selanjutnya akan membantumu melangkah lebih maju dalam perjalanan ini, agar kamu bisa sedikit lebih baik dari hari ini. Dan percayalah, sedikit peningkatan itu akan membuat perbedaan besar
jika kamu berkomitmen pada transformasi diri. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku tunggu ya.